Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih Bitcoin dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, dari tema ini saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, apa sih Bitcoin itu? Yang kedua, apa sih perbedaan rupiah dengan Bitcoin? Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Yang keempat, bagaimana Bitcoin dalam pandangan ekonomi Islam. Di era digital sekarang, kita bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus mengeluarkan uang cash dengan menggunakan ATM atau transfer saja. Begitu juga dengan Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang yang disimpan dalam komputer yang disebut dengan cryptocurrency atau mata uang digital. Bitcoin dioperasikan melalui sistem blockchain. Blockchain di sini merupakan sistem pelindung atau sistem inti dari cryptocurrency yang tidak memiliki server tersentral dan datanya tersimpan di semua para pengguna. Sehingga saat terjadi transaksi, blockchain ini akan mengecek data para pengguna untuk memastikan valid atau tidaknya data tersebut. Yang membedakan rupiah dengan Bitcoin yaitu kalau rupiah itu dicetak oleh BUMN yang bernama Perum Peruri, dan penggunaan dan regulasinya itu diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan Bitcoin itu tidak memiliki lembaga atau institusi yang mengaturnya atau mencetaknya, sehingga setiap orang bisa menciptakan Bitcoinnya sendiri. Bitcoin memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mata uang yang lainnya, yaitu yang pertama, Bitcoin bebas inflasi karena jumlahnya yang terbatas, hanya dibatasi sampai 21 juta Bitcoin saja. Yang kedua, Bitcoin aman karena Bitcoin di backup oleh blockchain yang sangat sulit dihack oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, Bitcoin tidak bisa dipalsukan karena semua transaksi di Bitcoin akan diverifikasi oleh blockchain tersebut. Banyak orang yang sudah berpindah ke Bitcoin karena nilainya terus meningkat. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 4 juta lebih orang yang melakukan investasi di Bitcoin karena dianggap Bitcoin memiliki masa depan yang cerah. Cara mendapatkan Bitcoin cukup rumit. Untuk mendapatkan 1 Bitcoin saja, kita harus menyelesaikan teka-teki atau kode-kode yang berupa angka-angka yang cukup rumit, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya karena yang bisa mendapatkannya itu hanya orang pertama yang bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Setiap tahun harga Bitcoin terus meningkat karena semakin banyak institusi atau lembaga yang mau menerima Bitcoin. Dari tahun 2009, harga Bitcoin hanya $0,01 saja. Di tahun 2020 kemarin, harga Bitcoin meningkat sampai 600%, dari 8 ribuan dolar sampai 29 ribuan dolar di akhir tahun 2020 kemarin. Dan di tahun ini, tahun 2021 ini, tepatnya pada bulan Februari kemarin, harga Bitcoin mencapai tingkat harga tertinggi, yaitu 57.000 dolar. Hal ini membuat banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa memecahkan kode-kode yang rumit tersebut agar bisa dijualnya kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan Bitcoin. Banyak perbedaan pendapat dalam menanggapi Bitcoin ini. Ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan yaitu dalam rangka kita menggunakan Bitcoin ini untuk sebatas alat tukar menukar dalam transaksi jual beli seperti uang kertas biasanya yang kita pakai. Dan tidak diperbolehkan jika kita menggunakan Bitcoin atau berinvestasi di Bitcoin karena ada berbagai alasan. Alasannya yaitu tidak bisa diukur nilai tukarnya. Yang kedua, tidak ada kejelasan di mana investasinya. Yang ketiga, tidak ada kejelasan sampai kapan nilai intrinsiknya atau kadar logam mulianya bertahan. Jadi ini semua termasuk tidak ada kejelasan yang biasa disebut dengan borol.